Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, sapaan biasa khusus untuk weekend guys, khusus untuk di hari Minggu. Mudah-mudahan kamu saat ini berada bersama orang yang tepat ya. Kalau saat ini memang sudah bersama orang yang tepat, kamu harus bersyukur guys, karena banyak orang yang ingin sekali berada di situasimu seperti yang kamu jalani saat ini, tapi masih belum bisa. Oke, kalau saat ini kamu masih belum bersama orang yang tepat, kenapa sih guys kok bisa gitu? Bulan lalu kamu masih belum bersama orang yang tepat, minggu lalu kamu masih belum bersama orang yang tepat, tahun lalu ketika aku membuat readingan urgent message ini, kamu pun masih belum bersama orang yang tepat. Kenapa? Kok bisa begitu? Jangan-jangan memang kamu suka untuk bersama orang yang tidak tepat ya. Apapun itu guys, bersama orang yang tepat atau masih belum bersama orang yang tepat, mudah-mudahan kalian semua berbahagia ya. Aku doakan untuk kebahagiaan kalian semua yang menonton channel Be Delightful. Amin. I love you so much guys. Oke. This is urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak yang perlu kamu dengar selama 7 hari ke depan ya. Readingan ini akan berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Kita akan baca secara bergantian guys, dan akan bersifat general ya, karena bisa karena bisa tentang apa saja, bisa tentang karir, romance, bisa tentang keuangan, atau bisa tentang another relationship antara kamu dengan sahabatmu mungkin, atau keluarga, atau teman kantor ya, atau partner bisnis, whatever. Just take how it resonates, okay? Aku hanya akan ambil 2 kartu saja untuk readingan ini dari sebuah deck tarot, yaitu kartu top of the deck dan kartu bottom of the deck ya guys. Top of the deck akan menceritakan atau menggambarkan energi kamu saat ini, dan bottom of the deck akan menggambarkan prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Selain itu, aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau clue atau petunjuk dalam menghadapi 7 hari ke depan guys. Aku nggak mau pakai yang ini, pengen pakai yang itu tadi, tapi tiba-tiba nggak pengen pakai yang itu. Oke, kita lihat oracle dulu. Oracle ini hanya akan aku shuffle 3 kali dan kemudian aku bagi 3, lalu membiarkannya mengalir secara natural atau alami untuk 12 zodiak sign berdasarkan urutan seperti yang biasa aku buat ya guys, dimulai dari Taurus dan diakhiri di Pisces. Oke, urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Jadi 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiak sign di 1 minggu ke depan, oke? Tentu akan ada video extended yang mewakili masing-masing elemen. Satu elemen akan dapat ada satu zodiak dari masing-masing elemen yang akan kita lihat di video extended ya guys, penjelasan lebih detail atau nasihat lebih banyak mengenai 1 minggu ke depan tentunya, oke? Kita acak dulu atau undi secara langsung umum, bebas dan rahasia. Kartu paling bawah katanya guys, oke. Ini dia yang paling bawah. The Hierophant, Taurus untuk Earth sign. Kita lanjutkan untuk Water sign, ada Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Paling bawah Leo, The Strange. Dan kemudian untuk Air sign, Libra, Gemini dan Aquarius. Libra, The Justice. Dan kemudian satu lagi untuk water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces di sini. Hayo. Kenapa kalau water sign didesak-desak gitu ya guys? Hayo. Ya ini dia. Ada Death, Scorpio. Jika ada terjadi pengulangan begitu ya guys, kayak minggu lalu itu juga Ray, minggu sebelumnya itu juga Ray, I don't know. Kita kan take it randomly ya. Memang itu yang perlu mendengarkan pesan lebih detail guys. Jadi kalau memang zodiak kamu nggak masuk saat ini, kemungkinan besar tidak terlalu penting dibandingkan zodiak lain ya mengenai pembahasan detailnya. Oke, tapi kalau untuk urgent message ini sendiri, semua zodiak akan mendapatkan pesan khusus yang mendesak ini. Oke. Jadi ada Taurus, kemudian ada Leo, ada Libra dan kemudian ada Scorpio. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat untuk 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan
Untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys, ada 3 link yang aku siapkan di situ. Nyawer.co, Sosiabas, dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut aman-aman saja ketika kamu mengkliknya. Kalau seandainya ada masalah, silakan di chat ke aku, nanti aku bantu ya guys menyelesaikan masalah. Aku adalah pembantumu dalam menyelesaikan masalah. I'm your servant. Berlebihan. Oke, untuk kartu klarifikasi sudah beres juga. Kita pakai yang ini aja deh guys. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa nggak enak memegang kartu yang golden itu. Ready ya, nggak ada yang kurang kan? Nggak, Bon pun sudah tidur dengan tenang. Kita akan segera memulai. Urgent message ini dimulai dari Earth Sign tentunya seperti biasa ya. Yang pertama kita punya Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Sehat guys, sehat-sehat ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the King of Pentacles. This is you Taurus. Dan kemudian yang di bawah ada the Lovers. Satu minggu ini kamu merasa yakin dengan, atau di awal minggu ya, bukan satu minggu. Di awal minggu ini kamu akan merasa yakin bahwa everything is under your control. Kurang lebih sama seperti minggu lalu. Iya, semuanya berjalan sesuai dengan kendalimu. Kamu kayak menguasai sesuatu atau ngelit sesuatu, sedang memimpin sesuatu. Ya, the King muncul di sini. This is your energy karena ini adalah Earth sign atau Taurus, Virgo, Capricorn energy. Jadi kamu menyenangi actionmu ini ketika kamu memimpin atau mengarahkan sekelompok orang. Aku rasa kamu senang ya, bisa jadi 1 orang atau 2 orang atau beberapa orang sekaligus yang kamu arahkan. Kamu senang berada dalam situasi menguasai atau sebagai penguasa atau sebagai pemimpin di awal minggu ya. Tapi kemudian menjelang akhir minggu ini akan muncul 1 orang lagi aku lihat di sini yang nantinya akan berkonflik denganmu, yang kekuatannya kurang lebih sama besar denganmu, tapi dia berjalan di arah yang berbeda darimu. Oke, dan dia muncul tiba-tiba guys, out of nowhere. Jadi misalnya kalau kita bawa ini ke dalam hal karir ya, jadi kamu sedang memimpin satu divisi begitu misalnya Taurus, oke, dan kamu enjoy dalam mengerjakan tugasmu ini guys. Nanti di sekitar Kamis atau Jumat atau Rabu, bos kamu bilang, hey Taurus sini dong, ini ada semacam kolega untuk kamu yang akan membantu kamu dalam mengerjakan pekerjaanmu. Dan itu tidak akan membuat dia jadi bawahanmu begitu guys. No, kalian akan sama ya, jadi partner untuk mengerjakan maybe special project atau tugas yang sedang kamu kerjakan sebelumnya sendirian ini. Dan ketika kalian berdua bertemu, kalian itu akan berjalan di arah yang berbeda. Kamu ke sini, dia ke sana, dan kalian itu akan selalu ribut, debat. Karena the Lovers ya guys, ini adalah simbol perbedaan begitu ya. Kamu akan merasa justru lebih menyenangkan sebelum dia datang atau sebelum dia muncul begitu. Tapi munculnya dia di dalam hidupmu itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, dan kamu harus bisa menghadapi dia. Kalau kamu tidak bisa menghadapi dia, mau gak mau kamu yang mundur, dia yang maju. Ya, maka posisi atau situasi tadi akan kembali menjadi tunggal, pemimpinnya tunggal atau leadernya itu satu, kamu yang mundur. Karena aku lihat dia tidak mundur. Kamu harus bisa get along dengan dia ya, kamu harus bisa menyesuaikan diri sebaik mungkin dan menjadi bagian atau kayak bisa membuat tim supaya kalian berdua itu tidak berpencar atau mencari arah yang berpisah, jalan yang berbeda begitu, tapi bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dari yang awalnya kamu yang berkuasa, kemudian sebelum Jumat aku rasa kamu jadi tidak powerful lagi, kamu tidak berkuasa lagi. Tapi kalau kamu pintar Taurus dalam menghandle urusan ini, kamu masih bisa tetap menjadi the King of Pentacles, tapi tidak sepowerful yang dulu. Kayak begitu ya guys. Ayo kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Defend what is dear to you.
Oke, yang paling penting adalah jika menurutmu yang kamu kerjakan benar, prinsipmu benar, targetmu benar, yang ingin kamu lakukan benar, kamu harus membelanya di 1 minggu ini. Karena ini orang datang seperti kutub utara dan kutub selatan yang aku bilang tadi ya, kayak positif dan negatif yang akan mengimbangi atau aku nggak ngelihat dia menghalangi langkahmu sih Taurus gitu. Cuman itu akan annoying, akan mengganggu kamu di 1 minggu ke depan. Silakan kamu perjuangkan yang menurutmu adalah benar atau yang sesuai dengan target dan standarmu. Karena kalau kamu mengalah di 1 minggu ke depan, aku lihat Taurus, status kingmu itu akan menghilang. Dan itu bukan pilihan yang tepat untuk 1 minggu ke depan, oke? Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended guys. Kita segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. Ada Virgo. Halo Virgo, apa kabar? This is the Hermit, kartunya para Virgo. Dum 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 dum. Kau pandai amat jika kau pandai kenjol sekal pandai Holy Spirit come to the street. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Di atas ada the King of Cups, di bawah ada the King of Swords. Aku merasakan ada movement atau pergerakan di sini Virgo ya, untuk Virgo kolektif. Dari yang awalnya kamu itu kayak memendam rasa, memikirkan sesuatu atau fokus ke sesuatu tapi sulit untuk mengekspresikannya guys. Bisa jadi ini adalah cinta terpendam atau perasaan yang tidak bisa diungkapkan begitu. Tapi dalam 1 minggu ke depan situasi akan menjadi jauh lebih ringan untukmu. Yang awalnya memberatkan karena ditahan, tidak berapa lama lagi kamu mulai nggak pedulian ya. Ada yang menjadi jauh lebih dingin ya. Banyak Virgo yang akan menjadi lebih cuek, lebih tidak perhatian, dan lebih tidak pedulian pada sesuatu yang awalnya sangat penting baginya ya. Karena The Knight of Cups datang bersama dengan The Knight of Swords. Sayangnya kalian ini gak dapat video extended guys. Kalau ada video extended ini sangat menarik untuk dibahas karena banyak cerita yang bisa keluar dari sini. Dari awalnya itu kamu menganggap sesuatu sangat penting Virgo, dan kemudian kurang dari 7 hari kamu akan merasa bodoh amat deh gitu ya. Itu gak penting-penting banget, masih banyak yang lebih penting ya. Kalau yang awalnya kamu mengejar-ngejar seseorang atau mengejar-ngejar sesuatu, berikutnya kamu akan berhenti melakukannya. Let's say misalnya kamu ini adalah seorang Virgo pengusaha ya, kamu adalah supplier atau vendor guys untuk project-project tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu sering menghubungi bagian procurement atau bagian pengadaan barang atau bagian keuangan begitu. Pak, Bu, gimana nih, kapan nih projectnya atau proposal saya bisa tembus? Ada kemungkinan kah ya Bu ya di awal Maret ini sebelum puasa supaya saya udah bisa siap-siap. Dan kemudian mungkin yang kamu telepon itu, aduh kita belum tahu Pak, belum tahu kabarnya gimana, kepastiannya belum tahu begitu. Kamu aduh gimana nih gitu, karena ngejar ya The King of Cups yang aku lihat di sini, berharap banget gitu. Kalaupun kamu tidak melakukan tapi kamu berharap begitu. Dan kemudian sebelum hari Jumat ini aku rasa bodo amat deh kayak begitu ya. Lu kasih kerjaan, kasih, nggak ada kerjaan juga nggak apa-apa kayak begitu. Begitu juga dalam hal emotion guys. Kemungkinan besar kamu sayang banget sama seseorang tapi sudah tidak bisa diungkapkan lagi, dan tidak beberapa lama lagi, hanya dalam waktu beberapa hari kamu akan bisa perlahan-lahan melepaskannya dan mulai jauh merasa lebih ringan kayak begitu deh, karena tidak demanding lagi ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Ada kartu Seek the Symbols and the Meaning. Synchronicity mungkin akan penting bagi kamu Virgo di 1 minggu ke depan, terutama Virgo-Virgo yang merasa angka adalah simbol yang penuh makna begitu ya untuk numerologi guys. Jadi kalau kamu itu sering lihat 111, 222, 333 atau 1313 atau 2121 kayak begitu, kemungkinan besar di 1 minggu ke depan kamu akan lebih sering melihatnya, dan ini akan berisi informasi penting yang perlu kamu ketahui Virgo di 1 minggu ke depan. Silakan kamu cek di sumber-sumber terpercaya guys ya. Di internet itu banyak pengertian angka-angka kembar karena di sini memang detail dibilang tentang number ya. Jangan abaikan ya kalau misalnya ada angka-angka yang menurutmu istimewa sih. Kemungkinan besar nanti itu bisa kamu pakai
untuk menyesuaikan budgetmu. Gitu guys ya. Itu biasanya synchronicity sering seperti itu. Kamu itu tadi kalau kita buat contoh yang pertama tadi nggak bisa jebol-jebol tuh proposal kamu begitu. Barangkali ada yang angka yang harus kamu sesuaikan, tambahkan misalnya 2121 di dalamnya. That's your hockey atau lucky number maybe ya. Tapi yang jelas apapun angka atau simbol-simbol yang menarik perhatianmu di 1 minggu ke depan jangan diabaikan, silahkan dicari artinya apa ya. Oke, itu dia untuk Virgo guys. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang berikutnya. Ada The Devil, this is Capricorn. Kartunya para Devil, salah. This is The Devil, kartunya para Capricorn. Jangan terbalik, bahaya itu. Oke, kita langsung mulai saja untuk Capricorn. I call upon the Almighty Spirit. Call upon the Angels. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, The Wheel of Fortune. Congratulations. Dan kemudian The Empress. Oke. Ada yang kamu rencanakan, rencanamu terwujud kayak begitu ya guys di 1 minggu ke depan. Ada strategi yang kamu buat dari beberapa waktu sebelumnya. This is the right time kayak begitu. 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Ya. The Empress yang muncul di sini adalah simbol kreativitas guys. Kamu itu kayak excited sekali dengan yang mau kamu lakukan ini. Menurutmu ini jarang dilakukan orang. Bisa jadi ya, kalau ini related dalam hal karir, misalnya kamu resonate dalam hal karir, projectmu ini jarang dibuat orang, atau mungkin belum pernah dibuat orang. Jadi kamu kayak rasanya udah gak sabaran banget pengen ngasih tunjuk ke bos misalnya, atau ke pemegang budget lah, atau siapalah itu ya yang punya power atau yang punya kuasa untuk meluluskan projectmu ini. 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat. Ya, because hockey is there atau lucky is there, the gate of hockey is there, the wheel of fortune, dan kemudian kamu lagi berada dalam energi terbaikmu untuk mengerjakannya. As an Empress di sini. Oke. Aku tidak merasa penundaan adalah hal yang tepat untuk 1 minggu ke depan. No, ya, terutama untuk sesuatu yang sudah sangat kamu tunggu-tunggu begitu ya guys. Kamu itu udah gak sabaran banget. Itu jangan ditunda lagi di minggu depan. Segera direalisasikan. Ada hoki dan ada power di situ ya untuk kamu menjalankannya. Oke, kita lihat Capricorn, pesan untuk kamu. A deep secret will come to light. Jika masih ada yang tersembunyi saat ini Capricorn ya, yang menurutmu masih belum jelas, masih disembunyikan darimu, maka 1 minggu ke depan rahasia itu akan terbuka. Yang disembunyikan akan terbuka untukmu. Kalau kalian sudah nonton readingan 3 kartu dari bawah untuk aku guys, dari aku 3 kartu dari bawah kan itu aku ada bikin untuk Capricorn di awal minggu kalau nggak salah. Itu tentang rahasia atau misteri yang masih terselubung di bulan Maret. Dan untuk Capricorn kolektif aku lihat misteri itu akan terbuka di 1 minggu ke depan. Dan ini akan membawa hoki atau keberuntungan untukmu untuk menjalankan atau merealisasikan rencanamu guys. Oke Capricorn. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign. Ada Emperor yang pertama. Kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar guys? I call upon the Almighty God. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, yang di atas ada The Magician, dan kemudian yang di bawah ada The Seven of Cups. You're ready now Aries ya. Jangan merasa dirimu stuck atau mentok guys ya. Karena banyak Aries yang merasa dirinya saat ini tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa. No, awal minggu dimulai dari hari ini bahkan ya, kamu sudah mampu untuk let's say membuat pilihan ya. Kamu udah mampu untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya sering kamu lakukan. Kamu udah mampu untuk keluar dari rutinitas. Kamu udah mampu untuk berpikir sesuatu yang lebih besar dari yang sebelumnya ya.
I like this energy guys, karena The Magician datang bersamaan dengan The Seven of Cups ya. Artinya kamu serba bisa, kamu mampu, dan kemudian pilihan datang. Jadi kayak your power comes at the right time. Karena powermu itu akan berguna mumpung pilihan terbuka bagimu. Ya. Jadi yang paling penting kamu sadari di awal minggu ini Aries, bahwa kamu mampu melakukannya. Kalau kamu merasa ragu guys, kayak nggak bisa, aku nggak sanggup deh melakukan ini, aku nggak sanggup deh melakukan ini. No, you are the magician. Kamu mampu melakukannya. Dan kamu akan melihat peluang-peluang itu nantinya di pertengahan minggu ini sampai menjelang akhir minggu. Ya, dan pilihan itu akan terasa menyenangkan bagimu. Dari yang awalnya mungkin kamu merasa tidak punya pilihan, kamu merasa terjebak, kamu merasa stuck begitu, nanti ke depannya you are a magician and so many options in your life. Yes. Congratulations. Aries, aku harus bilang congratulations. This is a good combination card ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Ada break free, regain your youth and fly. Siapapun yang terjebak guys, tidak ada alasan untuk terjebak lagi, because you are the magician. Siapapun yang merasa tidak mampu kemana-mana, merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, no, you are a magician ya. You have a superpower Aries. Just break free. Apapun yang menghalangimu, tak, pecahkan, hancurkan, silakan terbang katanya. Fly. Oke. Itu aja. Kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua guys. Ada Leo. This is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar teman? Belakangan ini kamu sering dapat video extended ya Leo. Untuk urgent message, please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Yang di atas ada The Hangman. Yang di bawah ada The Queen of Wands. Awal minggu ini kamu merasa stuck karena ketidakmampuan. Kayak begitu guys ya, bingung mau ngapain. Karena The Hangman ini adalah pencerahan. Dan dari beberapa waktu sebelumnya, mungkin dari awal Februari, kamu tuh udah banyakan bingungnya Leo. Ngapain ya, kenapa ini bisa terjadi, gue harus apa berikutnya, kayak begitu guys. Karena ada yang ditahan sebentar ya di dalam hidupmu di beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian nanti akan segera dibukakan, atau ikatan itu yang menahan itu akan dilepaskan di hari pertama, kedua, dan ketiga awal minggu ini, Minggu, Senin, Selasa. Dan kamu akan bisa jauh lebih percaya diri guys, karena aku lihat ke depannya this is your energy, the Queen of Wands. Energinya fire sign ini, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih percaya diri, lebih mengenal siapa dirimu yang sebenarnya, back to your your awareness ya, kesadaranmu sendiri tentang siapa dirimu. Powermu, kekuatanmu, keyakinanmu. Kamu kayak akan seperti bangun dari pingsanmu guys. Itu deh. Kalimat yang paling cocok untuk kamu Leo saat ini adalah kamu akan seperti bangun dari pingsanmu di awal minggu ini ya. Jadi kamu itu kayak lagi, ini di mana? Ini siapa begitu, tapi lama-lama nggak terlalu lama guys, perlahan-lahan ya, dari yang awalnya kabur atau blank begitu, kamu itu akan mulai menyadari situasi di sekelilingmu, kamu mulai bisa menggerakkan fisikmu lagi, kamu mulai kembali ke awareness sejatimu, dan kamu akan bisa handle. Jika memang ini adalah masalah yang sulit, kamu akan bisa handle ya. Jika ini adalah situasi atau cobaan yang sangat berat sekali, kamu akan bisa hadapi. Karena The Hangman ini adalah pencerahan sebenarnya guys. Pencerahan yang diberikan ke kamu oleh universe untuk membantu kamu menghadapi masa-masa tersulit di dalam hidupmu. Ya, ini akan dalam berupa package plan ya, yang akan dibuka satu persatu, perlahan-lahan, nggak sekaligus. Karena nanti kalau sekaligus dibuka, kamu bisa meledak dan kemudian tumbang Leo ya. Semua paket-paket yang datang dari universe itu akan dibuka perlahan-lahan. Ya, dimulai dari kekuatanmu dulu yang akan bertambah, dan kemudian kepercayaan dirimu yang akan semakin bertambah, dan kemudian perlahan-lahan plan itu akan dibukakan ke kamu untuk bisa kamu susun sebaik-baiknya mengenai masa depanmu. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada a new door is opening, pintu baru sudah dibuka. Jadi aku rasa proses hangman ini, atau kamu itu kayak ngehang dulu di beberapa waktu sebelumnya, aku rasa mulai dari awal Februari, karena dalam proses pembukaan pintu baru.
Sebelum pintu baru itu dibuka guys, mungkin dibersihin dulu ya guys dalamnya ya, jangan sampai nanti di dalamnya itu ada ular ya, ada king cobra, karena udah lama nggak dibuka. Mungkin itu the other part of your life ya, bagian lain dari kehidupanmu yang baru-baru ini kamu pilih arahnya ke situ. Sebelumnya kamu misalnya memilih lurus gitu, dan kemudian baru-baru ini kamu pilih ke kanan. Jadi yang di kanan ini kan belum siap toh, makanya lagi dipersiapkan universe, dibuka, dibersihin ruangannya supaya kamu bisa masuk ke situ. Karena dari situ perjalanan hidup akan berubah ya. Kuncinya akan dibukakan di 3 hari pertama minggu ini. A new door is opening, step over the threshold. Ya, threshold itu kayak apa? Beranda. Ya, baru masuk ke berandanya ya. Jadi 1 minggu ini kamu itu akan memasuki beranda dari pintu yang baru terbuka itu. Kemungkinan besar kamu memang akan masuk ke rumah baru guys di awal minggu ini. Kamu pindah kontrakan, pindah tempat tinggal ya, pindah apartemen kayak begitu. But this is a new version of your life. Cerita baru dalam kehidupanmu. Dan mode pause atau hang tadi itu, yang ngehang tadi itu akan selesai di 3 hari pertama minggu ini, dan kamu akan segera bisa kembali ke siapa dirimu yang sebenarnya ya, as the Queen of Wands. Kita akan membahas ini lebih detail lagi di video extended, karena kamu dapat video extended Leo, iya nggak sih guys? Iya, The Strange ya. Jangan sampai salah. Oke, Leo sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk fire sign yang terakhir. Ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi. Apa kabar Segi? This is Segi guys. Ekal Pandil, Mike Cigat, Ekal Pandarek Angel, Ekal Pandil, Spirit of Fantasy. Please best this reading for Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Okay. Satu lagi cenah. Ya satu lagi. Ropopo. Oke, ini dia pesan khusus untuk kamu, penting, mendesak Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada kartu Justice dan kemudian the Ace of Pentacles. Oke, secara umum yang aku lihat di sini Sagittarius, kamu berhasil bertindak atau merealisasikan sebuah action, sebuah tindakan ya. Dan yang menunda-nunda atau ragu-ragu mungkin mengenai tindakanmu ini, tapi di 2 hari pertama minggu ini, antara minggu atau Senin atau Selasa, bisa jadi kamu akan nggak ada cerita ragu-ragu lagi, hajar gitu ya. Mungkin kamu akan langsung bertindak atau melakukan sesuatu atau membuat keputusan sesuatu, dan aku rasa itu membawa keuntungan, membawa hoki untukmu, karena The Ace of Pentacles datang di akhir minggu ini untuk kamu. Ya, jadi kalau misalnya kamu itu kayak mau masukin proposal guys, kalau ini tentang bisnis begitu misalnya, itu di approve, yeay gitu. Mungkin kamu belum langsung ditransfer uang, tapi udah disetujuin bahwa akan ada uang yang kamu dapatkan kayak begitu ya guys. Atau at least kabar baik ya, karena Ace of Pentacles ini memang gak kudu tentang uang guys, tapi yang jelas kebahagiaan duniawi ya. Bisa jadi kamu misalnya ditelepon dan bilang, sudah ini ya, kami terima penawarannya Bu, Pak, kami terima, mohon ditunggu prosesnya, nanti kami hubungi lagi tentang kapan kita mulai bisa bekerja sama, misalnya begitu. Oke. Kalau seandainya ini adalah tentang romance, aku lihat beberapa Sagittarius akan mengajukan sidang perceraian guys, karena ini Libra ini adalah kartu di Justice begitu, dan kemudian akan mendapat harta gono gini. Kalau kamu sedang dalam proses perceraian saat ini Sagittarius, dan kemudian kamu mengincar harta gono gini, aku lihat harta itu akan kamu dapatkan. Kabar baik tentang mendapatkan warisan atau mendapatkan harta gono gini akan kamu terima di akhir minggu ini. Congratulations ya Segi. Ini kartu yang baik untuk kamu guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Segi. Accept the opportunity that is offered. Terima tawaran yang diberikan, kesempatan yang ditawarkan kayak begitu ya. Jadi nanti untuk beberapa Sagittarius, Ace of Pentacles ini akan berupa tawaran untuk beberapa Sagittarius ya. Jadi jangan ragu guys. Kayak begini, Pak, misalnya Bapak kan mau pegang bisnis, atau misalnya proposal Bapak kan untuk menghandle project A gitu ya, dapat misalnya ya. Nanti kamu kan ngajukan proposal untuk menghandle project tertentu. Kamu incar project A misalnya, dan kemudian perusahaan yang mau berurusan sama kamu itu bilang, tapi kita ada project C Pak, A itu kayaknya nggak tepat deh untuk Bapak, kita adanya C gitu ya. Dan kemudian karena kamu memang fokusnya ke A, menurutmu A itu adalah satu-satunya sumber begitu, kamu bilang ya gitu, kamu langsung menolak, atau mungkin tiba-tiba langsung ilfeel duluan guys. No, don't do that ya. Akan ada penawaran, silakan diterima.
Kalau C, ya wes saya pelajarin dulu yang C-nya, nanti saya kabari lagi gitu. Be open gitu, Sagittarius ya. Tawaran-tawaran yang masuk ke kamu aku rasa akan menguntungkan di 1 minggu ke depan. Jadi jangan disepelekan atau jangan diabaikan katanya di sini ya guys. Oke. Oke, dengan berakhirnya Sagittarius maka berakhirlah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Air sign yang pertama ada Libra. This is The Justice, kartunya para Libra. Aduh, Justice ketemu Justice. Dan kemudian Libra dapat video extended ya guys. Ekalpan di Almighty God, Ekalpan dari Angels, please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oh, this is not good. Sampai terkejut gue guys, sampai darah gue melompat. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang namanya kekecewaan itu hal yang biasa. Namanya kita tinggal di dunia ya guys. Dunia kan tempatnya kegembiraan dan kekecewaan ya nggak sih? Kalau mau dapat yang gembira-gembira aja, atau yang menyenangkan saja, atau yang memuaskan saja, bukan dunia tempatnya guys. Oke. Di awal minggu ini kamu akan menerima kabar yang cukup mengecewakan Libra, ya cukup membuat kamu sedih, maybe ada air mata aku rasa di sini guys, karena aku tadi sampai kaget banget. Jadi kemungkinan besar aku taruh readernya tapi aku yang kaget. Jadi kabar yang menyedihkan ini kemungkinan, atau kabar yang mengecewakan ini kemungkinan akan membuat kamu kaget sekaget-kagetnya. Gitu. Apaan nih kayak gitu. Tapi karena aku masih bisa ketawa, santai aja. Ini bukan sesuatu yang fatal, tapi cukup bikin kaget kayak begitu deh ya Libra. Bisa jadi berkaitan dengan perselingkuhan pasangan kamu, atau bisa jadi berkaitan dengan kekecewaan in general ya, kecewa secara umum begitu, yang kamu harapkan tidak terwujud, yang kamu tunggu-tunggu tidak datang, kabar baik yang kamu harapkan justru malah yang datang adalah kabar buruk kayak begitu. In general, the Three of Swords. Atau mungkin kamu diperlakukan dengan tidak baik ya. Seharusnya kamu menjadi yang utama, kamu diperlakukan menjadi yang kedua, bisa jadi. Atau ada muncul pihak lain dalam sebuah urusan yang harusnya one to one. Misalnya begini, kamu adalah pebisnis begitu ya, Libra. Urusan kamu kan ke perusahaan misalnya, tempat kamu akan berbisnis begitu. Oke, kayak A to B kayak begitu. Dan kemudian 1 minggu ini saingan datang, kayak gitu. Jadi yang awalnya tunggal, seharusnya ini urusan antara kamu dengan perusahaan, jadi ada pertimbangan karena saingan datang. Maybe bisa seperti itu ya. Tapi yang paling menyenangkan di sini guys, ya. Don't worry about that, kayak begitu yang dikatakan di sini Libra. Kamu nggak usah memikirkan ya, karena ada High Priestess muncul di sebelah kanannya atau di near future-nya. You don't need to do anything related to this ya. Jadi mengenai kekecewaan ini kamu tidak perlu melakukan apapun, karena akan dihandle oleh universe. 1 minggu ini adalah 1 minggu untuk diam, tenang, in silent mode. Ya, kalau kamu kecewa banget, kamu pengen memaki orang misalnya, no, don't do that. No, ya, don't do that. Kamu hanya perlu diam saja dan mengamat-amati, memahami situasi secara mendetail. Nanti semuanya akan dibereskan oleh universe, kayak begitu yang terlihat di sini guys ya. Semuanya akan dihandle oleh universe dengan sebaik mungkin. Kamu hanya perlu diam dan menikmati kekecewaan ini. Kenapa harus dinikmati kekecewaan, Rek? Karena seperti yang di awal aku bilang, dunia ini tempat kebahagiaan dan kekecewaan. Oke? Seperti apa kamu menikmati kebahagiaan, maka seperti itulah kamu menikmati kekecewaan. Itu kata kartu ini ke kamu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Follow your heart, ikuti hatimu. Oke, kamu perlu mendengarkan hatimu, Libra. Aku nggak akan kasih tahu apa hatimu, karena yang tahu hatimu kamu. Dan nanti akan kita bahas di video extended kira-kira seperti apa hatimu ini. Ini bisa terlihat dari subconscious mind atau fokus ya. Kombinasi kartu, kedua kartu tersebut itu akan bisa melihat kurang lebih intuisimu seperti apa. Itu yang harus kamu ikuti di 1 minggu ini ya. Jadi jangan ikuti emosi, jangan ikuti ego, jangan ikuti kemarahanmu kayak begitu guys, but follow your intuition, your heart katanya, untuk bisa menghadapi the Three of Swords ini dengan bijaksana, untuk bisa menghadapi kekecewaan ini dengan cerdas. Oke?
Oke Libra, kita nanti akan bahas ini di video extended guys, karena kamu dapat video extended. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. This is the lover, kartunya para Gemini. Halo Gemini. Apa kabar saudara-saudaraku Gemini? Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini dalam 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, the Ten of Pentacles. Aduh. Cobaan apa lagi nih Gemini? Nggak guys, nggak ribet-ribet amat kok ini ya. Aku tak minum dulu yo. Habis minum nge-vape sebentar ya Gemini. Karena readingan urgent message ini nggak boleh di post guys. Begitu di post aku blank. Di awal minggu mungkin kamu akan sangat bersenang-senang guys ya. Kamu akan happy banget gitu. Kayak everything is so perfect ya. Dimulai dari Minggu, Senin, Selasa, keadaan kayak wow, menyenangkan sekali. It feels like home maybe, atau memang mungkin kamu ada mendengar kabar baik dari yang datangnya dari keluarga begitu ya. Misalnya adik kamu wisuda, atau orang tua kamu yang awalnya itu kurang sehat keadaannya jadi lebih sehat begitu, oke? Semakin membaik keadaannya, atau ada masalah secara umum yang terjadi di keluarga kamu dan kemudian sudah berhasil terselesaikan dengan baik. Ada kegembiraan aku lihat di awal minggu ini. Atau kalau kamu memang tidak ada atau tidak related dengan family di urgent message kali ini, yang jelas kamu happy in general ya, menurutmu kepuasan batinmu terpenuhi, oke? Tapi menjelang akhir minggu ini kamu akan kecewa guys, karena ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan, atau at least ada kabar yang kurang enak kamu terima dari sumber yang sama, dari sumber yang membahagiakanmu tadi. Apapun yang mau bahagia di awal minggu ini, be prepare, bersiap-siaplah di akhir minggu ini kamu dengar kabar nggak baik. Dan itu akan membuatmu merasa diperlakukan dengan tidak adil. Itu akan membuatmu merasa kecewa sekali guys, karena the Five of Cups datang di sini ya. Kamu akan kayak menyesalkan the Ten of Pentacles ini. Sorry Gemini ya. Ya, nyesel gua. Misalnya berharap banyak, nyesel gua sampai happy, sampai gua euforia kemarin, kalau ternyata akhirnya begini begitu ya. I'm sorry for that Gemini. Aku nggak tahu guys harus menasihatkan apa. Tapi yang namanya dunia ini memang tempat perubahan ya. Mulai dari perubahan situasi, perubahan emosi, perubahan karakter manusia, perubahan keadaan, semuanya berubah. Ya, begitu juga dengan ceritamu saat ini Gemini. Bisa jadi memang di awal minggu menyenangkan, membahagiakan, tapi kita tidak pernah bisa menjamin bahwa itu akan terjadi terus. Ketika dalam keadaan bahagia, kita harus bersiap-siap atau be prepare untuk kemungkinan terburuk yang terjadi di dalam hidup ini. Itu yang urgent untuk kamu ketahui. So when the Ten of Pentacles comes, you need to prepare something atau protect yourself supaya tidak terlalu bereforia, atau supaya tidak terlalu kayak apa ya guys, lalai ya karena kebahagiaan ini. Karena aku ngelihat di akhir minggu ini kamu akan kembali sedih atau menjadi sedih atas kekecewaan ya. I'm sorry Gemini, itu kartu yang terbuka, itu yang harus aku bacakan ya guys. Ayo kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Ada Embracing Enlightenment. Ini terlihat dingin sekali guys ya, biru, kemudian ada es di mana-mana. Ini Everest ya. Dan ini kemudian gunung-gunung di samping Everest kayak begitu. Dan kemudian di atas ini ada awan berupa UFO gitu, kayak UFO-nya yang lagi ngetren belakangan ini guys. Enlightenment yang dikatakan di sini adalah satu-satunya berwarna di sini adalah si bunga ini. Dia menyerupai kayak bunga mawar gitu guys. Bunga mawar itu memang simbol pencerahan ya. Kalau untuk deck-deck spiritual atau oracle spiritual, bunga mawar itu memang identik dengan pencerahan guys. Makanya Be Delightful ini kan simbolnya mawar, oke? Di balik kekecewaan ini kamu akan mendapatkan pencerahan kayak begitu deh. Jadi kamu akan belajar tentang bagaimana cara mensyukuri hal yang menyenangkan dan kemudian menikmati atau bisa bertahan dalam kekecewaan. Karena di balik kedua hal tersebut akan ada
kebijaksanaan, akan ada pencerahan, akan ada ilmu atau pengetahuan yang bisa kamu dapatkan. Aku merasa ini lebih ke menerima setiap situasi yang kamu hadapi atau kamu jalani di dunia ini. Kalau senang kamu bisa terima, susah pun kamu harus bisa terima. Kayak begitu ya Gemini. Dan ini terjadi di 1 minggu ke depan, oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir. Ada Aquarian, this is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada Aquarius, the star. Dan kemudian yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Di awal minggu ini kamu akan mendapatkan solusi atas masalah yang kamu hadapi saat ini Aquarius. Aku rasa masalah itu cukup besar guys, dan kemudian solusi datang dari universe ya. Tuhan akan bantu kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang menurutmu saat ini berat sekali. Sekali beratnya guys ya. Dan aku rasa itu sekali itu real. Berat sekali yang kamu maksud itu real. Karena yang datang adalah Major Arcana ya. Yang datang langsung the star untukmu. Solusi ini dalam bentuk enlightenment atau dalam bentuk pertolongan yang tidak pernah kamu duga. The star itu akan selalu berupa hal-hal yang tidak kita duga guys ya. Mungkin kamu pernah memikirkan tentang solusi terbaik. Masalah yang kamu hadapi ini solusinya begini begitu. Tapi the star ini akan datang tetap menyelesaikan masalahmu, tapi solusinya berbeda. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Begitulah the star, karena kita tidak akan pernah bisa memikirkan pemikiran atau tindakan universe, oke? Dan dalam 7 hari ke depan ya, aku rasa sebelum Jumat kamu akan jauh merasa lebih lega, kamu akan jauh merasa lebih ringan guys ya. Ini seperti orang yang baru selesai sidang ya, bisa jadi sidang pengadilan dan kemudian mendapatkan solusi, dapat hasil yang bagus, dan kemudian tahu kan gimana rasanya melangkah ringan begitu keluar dari persidangan. Atau ada yang ujian mungkin di kantor ya, selama ini berat banget rasanya begitu. Bisa nggak ya antar selesaikan ujian ini, presentasi mungkin gitu ke atasan atau ke manajemen, dan kemudian itu akan selesai di akhir minggu. Kamu akan banyak Aquarius yang akan menyiapkan liburan atau kayak mau refreshing guys atas berakhirnya challenge atau masalah berat ini ya. Just do that ya. Kalau seandainya kamu memang mau menikmati hidup, silakan dinikmati di akhir minggu ini, kamu pantas untuk mendapatkannya. The star ya. Solusi yang kamu dapatkan di awal minggu ini dari universe. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu. Kayak misalnya ada yang berpikiran, bener gak ya caranya seperti ini? Udah bener gak ya solusi ini? No, kamu tidak perlu ragu ya, karena yang datang adalah the star, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Ada take action guys, take action. Jadi bisa jadi the star ini datang dalam bentuk ide ke kamu ya. Malam-malam kamu kebingungan begitu sebelum tidur, tiba-tiba terinspirasi. Nah, kayak begitu ya. Apapun itu yang berkaitan dengan action for realization, bertindak untuk mewujudkan sesuatu, kamu perlu lakukan di awal minggu ini supaya the Nine of Pentacles ini bisa kamu nikmati di akhir minggu ya. Jangan ada penundaan guys, oke? Kalau misalnya harus mengerjakan sesuatu, antar aja deh, dikerjakannya di akhir minggu aja, jangan ya kerjakannya di awal minggu, karena the starmu itu datang di awal minggu, oke? Ide terbesarmu itu datang di awal minggu. Pemahamanmu tertinggi ada di awal minggu. Kreativitasmu tertinggi ada di awal minggu. Jangan menunda-nunda sampai akhir minggu. Apa yang bisa kamu kerjakan di awal minggu, take action. Oke? Oke Aquarius. Selesai sudah untuk air sign guys. Kita akan lanjutkan untuk elemen yang terakhir, ada water sign. Yang pertama adalah Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancerian. Halo Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, top of the deck ada Cancerian lagi. This is the Chariot, dan kemudian bottom of the decknya the Five of Pentacles. Ya. Oke, kamu
kayak diajak bergerak Cancer di awal minggu ini ya. Yang mengajak siapa? Ray Universe tentunya, karena ini adalah kartu Major Arcana ya. The Chariot ini adalah bergerak menuju victory guys, kemenangan ya. Artinya kamu bukan sedang bergerak menuju kehancuran. Di awal minggu ini kamu diajak universe bergerak menuju kemenangan, tapi kamu akan sangat-sangat meragukan pergerakan ini. Nah, itu dia masalahnya Cancer. Kamu tidak akan bisa enjoy this movement. Seperti naik mobil mahal guys ya, naik kendaraan yang sangat nyaman dan mahal, tapi di perjalanan kamu tidak bisa enjoy karena kamu ketakutan. Near feature-nya muncul The Five of Pentacles. Sepanjang minggu aku rasa sampai nanti di akhir minggu ini, kamu masih akan tetap ketakutan dengan proses movement ini atau pergerakan ini. Apa sih yang kamu takutkan kalau seandainya pergerakan itu datangnya dari universe? Biasanya yang kita takutkan karena kita nggak yakin bahwa universe yang menggerakkan kita. Ya. Just listen to your intuition. Untuk bisa tahu apakah ini kerjaan universe atau bukan, kamu hanya perlu mendengarkan suara hatimu. Karena di situ biasanya akan ada kedamaian. Segala sesuatu yang kita lakukan based on Major Arcana guys, atau berdasarkan keinginan Tuhan begitu, itu akan membuat hati kita tenang. Kalau ada ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan Cancerian ketika melakukan movement ini, kamu bisa merasakannya begitu, maka itu adalah Major Arcana, atau itu adalah keputusan dari universe ya. Universe yang menggerakkan kamu. Beberapa di antara kalian mungkin kayak akan dimutasi guys ya di pekerjaan. Kamu pindah ya dari Jakarta ke Bandung, atau dari Jakarta ke Surabaya misalnya begitu, oke? Atau untuk yang resonate dalam hal romance, bisa jadi pacar kamu ngajak nikah. Ayo kita menikah, kita udah 27 tahun pacaran misalnya. Kita nggak menikah lagi, nanti kita keburu tua kayak begitu. Dan kemudian kamu aduh gimana nih nikah, aduh gimana nih gua nggak siap nih. Kamu akan begitu sepanjang minggu ini. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah mengarahkan kamu for a new cycle in your life melalui vessel atau the chariot ini ya. Ya itu tadi, kamu dengarkan suara hatimu, kamu happy pasti. Kalau ini the chariot beneran, kamu pasti happy, tapi tidak terjelaskan dan kemudian segera tertutup dengan ketakutan dari Five of Pentacles. Okay. Beberapa di antara kalian mungkin akan membeli kendaraan baru, Cancerian, tapi kalian akan ketakutan. Bisa handle nggak kendaraan ini? Bisa bayar cicilannya nggak gitu ya, terutama untuk yang kredit begitu. Don't worry about that, oke? Okay? Kalian hanya tidak akan bisa menikmati kendaraan baru itu kalau kalian kebanyakan worry-nya guys, oke? Okay? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Confront your opposite polarity. Hadapi ketakutanmu. Sebenarnya ini hal yang kamu inginkan, tapi kamu ketakutan. Nah, kamu harus tetap fokus pada keinginanmu ini dengan menghadapi ketakutanmu kayak gitu. The polarity. Karena kita sering begitu guys, kita menuju sesuatu yang kita inginkan, tapi kita ketakutan. Ya, atau kita pengen sekali sampai ke titik yang tidak baik untuk kita. Nah, kayak misalnya kamu mau balik ke mantanmu, padahal jelas-jelas mantanmu itu toksik. Tapi kamu pengen banget gitu, aduh kembalilah ke gua, kembalilah, kapan kita bisa memulai kembali hidup baru. Padahal kamu tahu ketika kalian bersama, hubungan kalian akan masuk kembali ke hubungan toksik begitu. Jadi hadapi yang tidak baik atau ketakutanmu dan fokus kepada hal yang kamu inginkan di awal minggu ini, supaya kamu bisa keluar dari The Five of Pentacles di akhir minggu, oke? Oke, Cancer yang tidak mendapat video extended, nggak apa-apa ya guys. Kita lanjutkan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Halo Scorpio, this is the death, kartunya para Scorpio. Kira-kira apa cerita kamu Scorpio? Kalau banding tiga, please bless this reading for Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Aku lihat di sini kamu akan menolak sesuatu di awal minggu Scorpio, ya. Karena kamu memang lagi malas untuk berpikir, ya. Jadi bisa jadi penawaran ini datang ke kamu dalam keadaan kamu memang not ready to make a decision.
Let's say misalnya begini, kamu lagi demam karena hari Sabtu lalu kan kamu baru main di pantai begitu. Minggu ini kamu lagi meriang, gitu. Dan kemudian Senin ini kamu ditawari special project mungkin sama bos. Hai Scorpio, datang ke ruangan saya gitu. Kamu lagi nggak mood gitu banget, nggak mood banget gitu ya, nggak enak badan, lagi meriang, mungkin lagi pilek batuk juga. Kamu ngerjain ini mau nggak? Bla 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 bla. Kamu nggak mau mikir panjang? Nggak pak. Kasih yang lain bisa nggak? Gitu. Padahal sebenarnya kamu menolak itu karena kamu lagi nggak enak badan sebenarnya saat itu. Bukan karena pakai pikiran. Karena yang aku lihat yang kamu tolak peluang. Oke, di near future-nya muncul kartu The Two of Swords. Setelah kamu keluar dari ruangan bosmu, kamu tidur, makan siang tidur begitu. Ya, besok paginya kan kamu udah lebih segar tuh. Kamu mulai kepikiran, hah? Kok gua tolak? Nah, itu guys, makanya The Two of Swords datang. Ya, hati-hati dengan penolakan yang akan kamu lakukan di awal minggu, Scorpio, karena kemungkinan besar itu akan kamu sesali. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk para Scorpio. Share your wisdom with others, shine your light. Kalaupun nanti penolakan ini, let's say misalnya kayak penolakan itu sudah tidak bisa di cancel lagi, tidak bisa di undone begitu, jangan bersikap antipati dan merasa bahwa itu bukan urusanmu lagi kayak begitu, Scorpio. Kamu harus banyak memberi atau membantu orang deh gitu di awal minggu ini. Jangan gara-gara kamu emotionally unavailable atau lagi nggak bersemangat ngapa-ngapain, kamu merasa bahwa orang lain yang minta tolong sama kamu itu tidak perlu direspon kayak begitu guys. Atau kamu merasa tidak bertanggung jawab atas situasi di sekelilingmu saat ini yang berkaitan dengan eksternal atau orang lain. No, itu hanya akan merugikanmu atau membuatmu semakin bingung di akhir minggu ini. Stay fokus, kembali fokus Scorpio. Keluar dari energi The King of Swords ini, karena 1 minggu ke depan adalah momen penting untukmu. Kamu sangat diperlukan 1 minggu ke depan. Kamu sangat diharapkan bisa memberikan effort terbaik di 1 minggu ke depan oleh banyak orang di sekitarmu. Oke, nanti kita akan bahas ini di video extended guys, karena kamu dapat video extended Scorpio. Berakhirlah sudah untuk Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk zodiak yang terakhir di water sign. This is Pisces guys. The Moon, kartunya para Pisces ya. Halo Pisces. Ekal Pandil, Magtika, Ekal Pandar, please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Empress dan kemudian yang di bawah ada The Ten of Wands. Di awal minggu ini aku lihat kamu akan sangat percaya diri dengan kemampuanmu, Pisces, ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan melakukan banyak hal sekaligus, ya, karena The Empress ini adalah simbol dari creativity. Jadi melakukan tindakan atau beberapa keputusan sekaligus di awal minggu ini, karena kamu merasa kamu mampu, kamu pede banget gitu ya, kamu still yakin dengan kemampuanmu ya. Dan kemudian sebelum Jumat kamu akan merasa bingung dengan situasi atau keadaanmu. Kok jadi begini? Nah, kok jadi begini ini nggak usah tanya jauh-jauh kenapa Pisces, karena tindakanmu di awal. Let's say misalnya ya, kamu baru gajian mungkin, oke? Dan kemudian ada uang, masih ada uang di situ dan kamu merasa powerful. This is Pisces yang punya banyak uang saat ini, gaji masih full ya. Kemudian kamu langsung belanja online, blak, habis deh setengah gaji. Dan kemudian di akhir minggu, loh, uang aku kemana? Kayak begitu guys, itu yang aku lihat di sini. Oke, dengan kombinasi kartu ini. So even you are an Empress ya Pisces, dan aku rasa cara kamu yang menanggapi keempressanmu itu yang kurang tepat. Ya. Bukan berarti ketika kamu punya power maka kamu bisa overload di saat itu juga, guys. Ya. Bisa jadi untuk kalian yang freelance, yang bekerja freelance begitu, kalian menerima kerjaan sekaligus banyak, guys. Dan deadline-nya itu
kalian still yakin aja atau pede bahwa kalian akan bisa menyelesaikan sesuai dengan deadline. Begitu ternyata di akhir minggu menjelang deadline kalian kebingungan dengan yang kalian lakukan di awal ya. So be careful with this first week. Di awal-awal minggu ini hati-hati dengan kesibukanmu atau dengan banyaknya action yang kamu lakukan, karena kemungkinan besar di akhir minggu kamu tidak mampu menghandle efeknya, Pisces. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada Sacred Journey, Pilgrimage. Hati-hati dalam perjalananmu kayak begitu, Pisces. Not literally ya guys, tapi kamu itu kayak memang lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di dalam hidupmu, tapi kamu berulang kali salah dalam menghandle-nya, Pisces. You are an empress guys, but still the Ten of Wands muncul di sini. Kamu melakukan banyak hal di luar kapasitasmu. So be careful with that. Ini sudah terjadi berkali-kali katanya. The Empress come with the Ten of Wands. Ini sudah terjadi berkali-kali, bukan baru pertama kali. Be careful with that. This is sacred journey. Perjalananmu ini seharusnya sakral begitu, tapi karena banyakan berantakannya karena salah plan gitu atau tidak punya strategi yang bagus dalam menjalani hidupmu, jadi kacau, jadi berantakan. Be careful with that ya. Beberapa Pisces mungkin menjalani spiritual journey guys, dan berantakan karena kayak pengen menyelesaikan semuanya sekaligus. Sementara kan spiritual awakening atau spiritual journey itu kan prosesnya seumur hidup, tapi Piscesnya kayak mau beresin semuanya sekaligus kayak begitu. So be careful with your journey ya, hati-hati dengan tindakanmu terutama di awal minggu ini. Ini sudah pernah terjadi, jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Oke? Oke guys, maka dengan berakhirnya Pisces, berakhir pula urgent message for the next 7 days untuk minggu ini. All zodiac sign sudah terbuka dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Halo Taurus, kemudian halo Leo, kemudian halo Libra, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian semua guys di urgent message kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.